Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasan ya Bapak Ibu ya. Makanya salamnya lemes. Padahal sahurnya tadi kan baru sekitar 3 jam yang lalu. Mestinya tenaganya masih full ya. Kok salamnya lemes? Ya. Nanti nular ke anak-anak kita loh. Anak kita juga nggak semangat loh ya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya ingetin ya. Salam di dalam Islam itu sebuah doa. Ya, ketika kita didoakan oleh orang lain untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, ya. Akhlak Islam yang benar berdasarkan Al-Quran itu ketika kita diberikan kebaikan oleh orang lain berupa salam, maka kita harus menjawab lebih baik lagi, minimal sama. Kalau saya semangat terus panjenengan jawabnya seperti orang sakit gigi lagi sariawan nih. Ya. Terus setengah hati kira-kira sama enggak? Enggak, ya. Maka kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita mendapat salam itu jawabnya bukan cuman dari sini, tapi dari sini ikhlas. Ya, dari sini ikhlas kita didoakan orang lain mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, kita menjawab lagi dengan ikhlas. Ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun alal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Uniran Pak Sine, ya. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Al-Islam Sine beserta pengurus. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT, KBIT, TKIT Al-Islam Sine beserta staf guru karyawan serta Bapak Ibu orang tua murid atau orang tua santri bersama para tamu undangan yang insya Allah semuanya senantiasa dicintai, dirahmati dan dibarokai Allah. Monggo Bapak Ibu saya derekaken kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pagi hari ini kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih mendapatkan limpahan rahmat, dipilih mendapatkan limpahan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, rezeki, keselamatan maupun kesempatan. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Allah berfirman di dalam Quran, ya, di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya.
Jadi kalau pagi hari ini diringankan kaki kita mendatangi majelis pada pagi hari ini dengan keadaan sehat, dalam keadaan selamat, ini semua merupakan kasih sayang Allah yang senantiasa dicurahkan kepada kita selaku makhluk ciptaannya. Maka sebagai makhluk ciptaan Allah, ya, kalau kita sudah diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, maka apa kewajiban kita? Allah berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la adidanakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, tak kenal maka bagaimana mau sayang kalau belum ta'aruf? Tak kenal maka ta'aruf. Ya. Saya mau ta'aruf dulu, mau kenalan sama Bapak Ibu dulu. Siapa tahu lain waktu saya ke sini penyanyi kayak Bu Dewi gitu. Kalau saya lupa sama penyanyi bisa kita bisa bertegur sapa. Ya. Tadi sudah disebutkan nama saya Ibu Dewi Purnamawati, bukan magister pendidikan Islam tapi magister pemikiran Islam. Ya. Saya tinggal di Solo, ya, cobi sing wong Solo we undangan saya ke sini itu jam. Saya kemarin tanya Pak Nardi, Pak, acara dimulai jam berapa? Undangan 7:30, acara mulai jam 8. Kami sampai di sini tadi jam 7:15. Lah kok sing daleme kidul lor kulon etan kono. Undangannya 7:30 kok rawe jam 7:30. Nah ini loh Pak Bu, gimana kita sebagai orang tua mau mendidik anak kita itu disiplin yang awake dewe-dewe ora disiplin. Gimana mau mendidik anak-anak kita? Anak kita disuruh disiplin. Ayo gek sekolah kok ndak telat. Lah wong tuane dewe entuk undangan 7:30 tekone 7:30. Rasa nesu. Nyatane yo iya. Wis tekone telat, lagi linggih sedilit wis bekah beku. Suku sambutane piro? Kok gek tausiahe mesti suwe banget, selak masak. Padahal saya tausiahnya nanti 3 jam. Enggak, ini Ramadan, enggak akan 3 jam. Ya. Nah, rumah saya di Solo, saya berangkat dari Solo jam berapa Bu? 5:30. Saya jam 5 udah mandi, terus dandan. Ya, udah duduk, habis dandan sudah duduk cantik nunggu Pak Dwi yang jemput saya. Jenengan Cek, neng dalem aku tekan kene. Nah kita belajar Bapak Ibu, ketika mendapat undangan itu kita datang itu minimal itu setengah jam sebelum acara dimulai, maksimale kurang 5 menit acara dimulai awake dhewe teko. Kenapa? Kita punya ayatnya tentang waktu luar biasa. Allah sampai bersumpah ya dengan ciptaannya yaitu waktu. Ketika Allah bersumpah dengan menyebutkan ciptaannya, berarti itu penting sekali. Tapi kita nggak pernah menghargai waktu. Sholat tekone telat. Wis entuk sak rakaat lagi teko. Ya. Tapi bukan orang sini, orang jauh sana, orang sini enggak.
Nggak beda. Ya, ini kita punya suratnya tentang waktu. Ya, kalau penjenengan kelangan duit masih bisa diijoli. Tapi kalau tadi pagi tanggal 8 April 2023 tanpa udzur syar'i penjenengan tidak sholat subuh nggak bisa terulang lagi. Kan tanggal 8 April masih ada Bu Dewi, masih, tapi tahun 2024. Besok kan masih sholat subuh, yo yen urip. Wong kita nggak tahu umur kita. Jadi saya mohon untuk selanjutnya kalau ada undangan, baik undangan sekolah maupun undangan pengajian, yuk kita belajar on time. Ya, on time, bukan online. Pekerjaan saya dulu sebelum saya pensiun, saya ini guru. Ya, saya guru, tapi bukan guru agama Islam. Saya guru praktek listrik. S1 saya listrik dan mesin, S2 saya studi Islam. Alhamdulillah saya sudah lulus jadi guru. Per 1 November kemarin saya sudah pensiun karena umur saya sudah 60 tahun. Alhamdulillah bulan Februari kemarin ya, umur keislaman saya genap 24 tahun. Dan ini Ramadan saya yang ke-23. Ya. Kenapa umur keislaman saya 24 tahun? Karena saya masuk Islam bulan Februari tahun 99. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Sampai detik ini orang tua saya masih aktif menginjili di Pulau Lombok. Saya 3 bersaudara, adik saya yang 1 pendeta, sampai detik ini pendeta di Cimahi, Bandung. Dan target yang dimurtadkan adalah anak-anak muda Islam. Kenapa anak muda Islam, Ibu Bapak? Anak-anak kita itu akan menjadi generasi penerus. Awake dhewe tambah suwe tambah tua. Siapa yang akan meneruskan anak-anak kita? Anak laki-laki kita itu calon-calon pemimpin, paling tidak pemimpin rumah tangga. Akan menjadi suami-suami yang memimpin rumah tangganya, memimpin istrinya, memimpin anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang ibunya, tentang istrinya, tentang saudara perempuannya, tentang anak perempuannya. Sekarang bayangkan, kalau para calon-calon pemimpin ini tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Bu, gugah atau bangunin anak sholat mudah apa susah? Mudah apa susah? Mudah apa susah? Itu wangsulan pora toh. Isin. Susah. Coba. Jangan ngobrol sendiri dong. Ya. Susah. Bangunin anak kita sholat aja susah. Bayangkan bagaimana kalau anak itu anak laki-laki. Dia akan menjadi pemimpin. Ya. Yang punya anak laki-laki, yuk direnungkan. Anak saya nanti akan jadi pemimpin loh yo. Tak kontangi sholat subuh we angel. Gimana anak saya nanti kalau jadi pemimpin? Ya. Anak perempuan kita menikah calon-calon ibunya pemimpin itu anak-anak perempuan kita. Ya. Gimana kalau anak-anak perempuan kita cuman sibuk dengan penampilan, sibuk rebonding, smoting, dan lain sebagainya. Ada jerawat satu aja bingung golek skincare. Bagaimana dia akan mendidik anaknya nanti? Akan mendidik calon pemimpin nanti. Kok dia hanya sibuk dengan hal-hal yang dunia?
Maka ibu bapak, saya mengajak sebagai orang tua. Ya, sebagai orang tua. Mengajak apa? Jadikan rumah tangga kita masing-masing itu sebuah sekolah untuk membentuk bukan cuma karakter. Kalau karakter ini bikinan manusia, tapi membentuk keluarga yang punya akhlak mulia. Kenapa saya lebih suka pakai akhlak daripada karakter? Karena akhlak itu dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Mari, bulan Ramadan, bulan pendidikan ini, kita jadikan sebagai bulan untuk mendidik anak-anak kita berakhlak mulia. Keluarga itu sebuah masyarakat yang kecil, itu keluarga. Ya. Adik saya yang satu itu adik saya yang nomor 2, adik saya yang nomor 3. Dulu menginjili di Madura. Cita-citanya tidak akan meninggalkan Madura kalau belum bisa memurtadkan kiai. Kiai saja jadi target untuk dimurtadkan. Tapi qadar Allah, ya, beberapa tahun yang lalu pulang ke Solo. Ya. Dan siapa yang jadi target sekarang? Bukan kiai, tapi anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang masih gampang dipengaruhi, itu jadi target. Saya sendiri, kalau bukan hidayah Allah, saya tidak mungkin masuk Islam. Kenapa ibu bapak? Karena sejak kecil saya dididik Kristen dengan taat. Siapa yang mendidik? Ibu saya. Ilmunya yang punya orang Islam, madrasatun ula. Ibu itu madrasah yang pertama bagi anaknya. Kalau ibunya madrasahnya, maka bapaknya adalah kepala sekolahnya. Madrasatun ula. Ya. Ustazah bisa minta tolong untuk mengkondisikan anak-anak. Ya. Yuk Solih, yuk duduk di belakang sana yuk. Biar enggak ganggu pengajian. Yuk anak-anak Solih, yuk pinter yuk. Yuk anak Solih, anak pinter. Yang mendidik saya adalah ibu saya. Bagaimana ibu saya menancapkan tonggak kekristenan kepada saya sejak kecil. Kalau hari Ahad, kami menyebutnya dulu Minggu. Gerejanya jam 7, jam 6 saya itu sudah siap. Yang punya ayatnya waktu siapa? Kita. Yang mempraktekkan siapa? Mereka. Gerejanya jam 7, jam 6 sudah siap sudah. Ibu saya bilang, ibu neng gereja, kowe sekolah minggu. Ibu neng gereja, kowe sekolah minggu. Artinya apa? Sejak kecil saya sudah ditanamkan, ya, sudah dibentuk karakter itu bahwa kalau hari Minggu itu harinya Tuhan, wajib menomorsatukan Tuhan dan mengutamakan ibadah. Siapa yang punya ayatnya? Kita, umat Islam. Mengutamakan ibadah dan menomorsatukan Allah, kita yang punya ayatnya. Quran surat Al-An'am ayat 162. Dan ini merupakan salah satu doa iftitah kita. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Dalam ayat ini terangkum sesuatu yang sangat luar biasa. Mengutamakan ibadah dan menomorsatukan Allah. Kita yang punya ayatnya. Ya. Umur 7 tahun saya sudah dibentuk sedemikian rupa sama ibu saya. Hari Minggu harus pergi sekolah minggu. Sekolah minggu itu TPA-nya orang Kristen. Dan dari rumah sudah dipesan. Mengkoneng kono ora kena gojek. Dirungokke yen guru sekolah minggu nerangi. Ya. Sudah ditanamkan. Neng kono ora kena gojek. Itu sudah ditanamkan. Sudah dipesan. Bagaimana kerasnya ibu saya menanamkan. Ahwan Mbak, ngobrolnya nanti. Bagaimana ibu saya menanamkan kekristenan yang taat. Salah satu, ya contohnya. Pagi itu hujan. Saya matur sama ibu saya, Bu, nggak usah sekolah minggu ya. Hujan kan? Ibu saya bilang, mangkat. Hujan ibu, mangkat kata ibu saya. Ibu saya ke belakang ambil payung. Ki payung gek mangkat. Ketika ibu saya ngambil payung, saya sembunyi di belakang pintu. Dicari sama ibu saya. Digoleki. Ya. Karena waktu saya dari kecil itu saya lincah nggak bisa diem. Saya diparapi, basa Jawane diparapi konyel gitu. Ngeyel gitu. Diem aja. Dicari sama ibu saya. Ketemu saya di belakang pintu. Saya umur 7 tahun itu tahun 69. Saya lahir tahun 62. Sekarang umur saya sudah 60. Ya. Tahun 69 itu payung nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan payung gagangnya besi. Besi bukan besi beneran, cuman krum-kruman itu. Ya. Kalau payung tahun 69 itu gagangnya kayu, kayak payungnya orang meninggal. Payungnya dari kertas. Penjenengan bisa bayangkan kerasnya ibu saya memukul saya sampai payung itu patah jadi 2. Kalau sekarang mungkin ibu saya sudah dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak. Jangan melihat kerasnya ibu saya memukul saya, tapi bagaimana ibu saya menanamkan kekristenan yang taat sejak kecil. Menanamkan fondasi agama sejak kecil. Ini Bapak Ibu. Ada yang dicontoh? Ya. Ada yang dicontoh ayat dari Alkitab? Sementara kita punya Quran surat Luqman ayat 13. Ya bunaya la tusyrik billah. Hei anakku, jangan menyekutukan Allah. Itu yang diajarkan Luqmanul Hakim pertama kepada putranya. Pendidikan pertama yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada putranya. Jangan menyekutukan Allah. Artinya apa? Tancapan yang pertama, fondasi yang pertama adalah tentang tauhid. Menomorsatukan Tuhan. Menomorsatukan Allah di dalam kehidupan. Monggo kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana kita menancapkan fondasi keimanan, keislaman kepada anak-anak kita sejak kecil. Di tengah upaya perusakan akidah yang sangat luar biasa.
Bukan hanya itu. Umur 7 tahun, 8 tahun, saya sudah dididik oleh orang tua saya, dalam hal ini ibu saya. Dididik untuk apa? Di usia yang masih sangat muda, saya dididik untuk bisa mempengaruhi orang lain. Saya besar di lingkungan Islam, kami yang Kristen. Tadi setelah ibu saya bilang, ibu neng gereja kue sekolah minggu, apa kata ibu saya? Ajak teman-temanmu yang Islam. Ya, bukan hanya sekedar ajakan koncomu, tapi ibu saya bilang, ajak teman-temanmu yang Islam. Ya, kata kuncinya kon ngajak sing Islam. Diajak kemana? Diajak pergi sekolah minggu. Jadi di usia yang sedemikian muda, saya sudah diajari untuk bisa menginjili. Diajari corone ngiming-ngimingi kancane. Saya bilang, kandhani kanca-kancamu sing anake wong Islam. Kok yang sekolah minggu kei roti? Tahun 69 jenenge panganan roti. Itu sesuatu yang mewah ibu bapak. Kalau sekarang cah saiki kei roti, makanannya burger, sosis, ya, fried chicken. Dulu roti itu sudah sesuatu yang mewah. Ya. Saya bilang, kandhani konco-konco nih, yang sekolah minggu kei roti. Emang bener kok kita pergi sekolah minggu tuh dikasih roti. Ya. Ibu saya bilang, kandhani mengko yen sregep sekolah minggu sok Natalan dikei sepatu, dikei tas, kei buku. Tahun 69 itu yang pakai sepatu itu anake wong sugih. Anake wong kebanyakan nyeker. Segep sekolah minggu dikasih sepatu, kasih tas sekolah, dikasih buku. Akhirnya apa? Saya kalau hari Minggu tuh keliling, yo mbak, yo mas, yuk sekolah minggu, kok kei roti loh. Sok Natalan kei sepatu, kei tas, kei buku. Kira-kira teman saya yang Islam ikut enggak? Ikut pergi sekolah minggu. Sing salah sopo? Yang anak-anak tadi sampai ikut sekolah minggu, yang salah sopo? Yang ngajak sekolah minggu. Wong tua lah, kok anaknya dijak sekolah minggu kok entok. Bukan hanya itu ibu bapak. Tahun 70 saya resmi dibaptis. Ya. Saya tahun 70 dibaptis. Karena baru tahun itu ayah saya mengizinkan ibu saya untuk membaptiskan kami. Karena ibu saya dan bapak saya nikah beda agama. Bapak saya Islam, ibu saya Kristen. Ya. Sehingga bapak saya tidak mengizinkan ketika kami bayi dibaptis. Baru tahun 70 diizinkan untuk dibaptis. Pagi baptisan, ya bukan cuma saya dibaptis, konco-konco saya, anak-anak wong Islam mau melu dibaptis. Esok dibaptis, sore ibu kula nganake syukuran. Ibu konco kula diundang, Bu syukuran anakmu dibaptis mau esok dadi Kristen. Kira-kira ibu konco kula teko napa mboten? Teko. Dateng mangan-mangan, seneng-seneng, anake dibaptis jadi Kristen. Kira-kira mbok pripun niku? Pinter napa bodoh? Banget. Maka pentingnya di sini orang tua punya bekal ilmu. Ya. Jadi panjenengan ngerawuhi ya, undangan dari sekolah seperti ini, jangan cuma store muka aja, yang penting ketok teko, enggak. Dapat ilmu.
Bagaimana kita mau mendidik anak kita kalau kita nggak punya ilmunya? Nanti kayak di Solo sana, anaknya di sekolah kena sekolah Islam, anaknya nganggo gamis, nganggo jilbab, mboke metuk nganggo katok endek. Anaknya kon dadi anak solehah, mboke mbok salah. Ya. Mbok salah kokean pola. Ini tadi loh, contoh yang satu ibu saya mudeng agomo, yang banyak yang Islam tadi, ibu sing ra mudeng agomo. Karena Islamnya seperti judul sinetron, Islam KTP. Sehingga apa? Ketika anaknya dibaptis dadi Kristen, malah mangan-mangan seneng-seneng anaknya dadi Kristen. Enggak dibayangkan dia piye yen anakku nganti tua mengko dadi Kristen. Padahal Quran surat Al-Bayyinah ayat 6, innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir neraka jahanam tempatnya, mereka kekal di dalamnya dan mereka seburuk-buruknya makhluk. Bayangkan anaknya dadi calon ahli neraka, mboke malah mangan-mangan seneng-seneng ki yen rambok BODO apa ono. Ini maka ibu-ibu, seorang ibu bisa menghantarkan anaknya ke surga, tapi seorang ibu juga bisa nyemplung ke anak ke neraka ketika ibu itu tidak paham agama. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, masa kecil saya, belum masa remaja saya, ya, dilalah ketika saya sekolah dulu cantik sendiri. Sekolah saya STM, jurusannya listrik, teman-teman saya laki. Ya. Sama ibu saya bilang, kena kue pacaran, boleh pacaran. Tapi kalau saya punya pacar Kristen, diputus, on pacaran karo wong Islam. Tapi ibu saya bilang, tapi kamu ndak boleh masuk Islam. Temenmu yang Islam minimal yang tadinya rajin sholat setelah bergaul sama kamu nggak sholat. Bahkan tahun 85 saya menikah yang pertama dengan ketua pengajian yang saya murtadkan. Ketua pengajian deh Pak sing kula murtad. Ketua pengajian kok iso murtad? Ya. Oh Bu Dewi cantik? Enggak cantik, saya dulu tomboy. Ya, wes cilik ireng. Enggak cantik, kata teman-teman saya cantik sekarang. Enggak cantik. Tapi ini tadi loh, yang satu paham agama, ya, yang lain tidak paham agama. Yang satu dibentuk sedemikian rupa oleh orang tuanya, ya, oleh pendidikan yang dia dapat. Saya SD SMP sekolah di sekolah Katolik, jadi Kristen Protestan saya dalami, Katolik saya pelajari. Ya. Bingung sinau Kristen, saya belajar Katolik, bingung neng Kristen, bingung neng Katolik, saya sinau Hindu. Ya. Ini tadi. Saya dibentuk sedemikian rupa. Ya, dibentuk sedemikian rupa, ya, punya jiwa, punya fondasi yang mendalam pada agama saya ketika itu. Sementara teman-teman saya Islam, Islamnya waton Islam. Ini banyak terjadi pada zaman modern ini.
bagaimana banyak anak-anak muda, bukan cuma anak muda, yang remaja saja, tidak hero dengan agama. Saya kasih contoh kecil ya Bapak Ibu. Kalau anak itu tidak paham agama, ya. Kemarin cucu 2 hari yang lalu cucu saya pulang sekolah cerita sama saya gini, Uti, saya dibully sama teman-teman. Kenapa? Teman-teman bilang gini, ih sayang sekali loh, ya Indonesia nggak jadi bertanding sepak bola sama Israel. Terus gimana pendapatmu? Di antara teman-teman lakinya hanya cucu saya menjawab, alhamdulillah nggak jadi. Wah dia dibully sama teman, kamu tuh nggak ngerti sepak bola. Cucu saya jawab, Israel itu merangi kita orang Islam loh. Kelas 3 loh ini. Karena beberapa hari yang sebelumnya, saya tunjukkan bagaimana saudara-saudara di Masjidil Aqsa ketika sedang sholat, mereka diusir oleh tentara-tentara Israel. Ini sekolahnya di sekolah Islam. SD, belum lagi SMP, belum lagi yang SMA. Ngapain sih nggak boleh Israel mau main sepak bola ke Indonesia aja nggak boleh ngapain? Ini menunjukkan kedangkalan dia tentang ya giroh terhadap Islam. Zaman now, zaman sekarang, banyak syariat Islam, banyak ajaran Islam yang dikesampingkan oleh anak-anak kita. Padahal Allah sudah memerintahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang beriman, apa perintahnya Allah? Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Dan jangan ikut langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya. Allah sudah memerintahkan. Hei orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Secara menyeluruh ibu bapak. Yo corong ibadahe. Cara bergaule, cara didike, cara berpakaiane, cara berumah tangganya, seluruh aspek kehidupan kita hidup menurut aturan Allah yang disebut dengan nama syariat Islam. Itu dawe Allah, perintah Allah. Didawi Allah Islamnya yang kafah. Ketika Islam kita kafah, maka kita tidak akan terlindas oleh zaman ini. Karena apa? Karena Al-Quran itu bisa digunakan dalam seluruh era kehidupan kita. Kenapa bisa digunakan dalam seluruh era kehidupan kita? Karena Al-Quran itu firman Allah. Allah yang maha tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Beda dengan saya ketika saya masih Kristen. Ya. Saya nikah tahun 85 dengan ketua pengajian yang saya murtadkan. Tahun 97 saya punya anak, tahun 92 saya cerai. Padahal di Kristen ayatnya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Tahun 90 ketika itu, tahun 91 saya ngurus perceraian saya. Ya. Pak Pendeta bilang, ya sudah, walaupun ayatnya apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan
oleh manusia, ya kalau tidak bisa diperbaiki ya sudah, silahkan kamu cerai, tapi jangan cerita-cerita kalau saya mengizinkan loh ya. Berarti ayatnya bisa disesuaikan sama keadaan. Alkitabnya tahun 60 dilarang makan babi. Alkitab tahun 75 ya. Yang tidak boleh, yang haram itu babi hutan. Babi hutan ki celeng. Warnane ireng, celeng niku, yen babi warnane putih. Berarti babi entuk dipangan, sing ora entuk dipangan celeng. Mau cari sing bener babi apa babi hutan, nggak bisa. Tapi namanya jilbab menutup aurat dari zaman ayat itu diturunkan sampai sekarang digunakan terus. Karena apa? Seindah-indah perhiasan wanita soleha. Wanita soleha itu perhiasan yang paling terindah. Tapi banyak yang ngaku wanita soleha karo arem-arem wae legane murah, arem larang arem-arem. Arem-arem niku regane pinten? 2.000. Dibungkus rapet mboten? Rapet mboten? Jenengan purun arem-arem bungkusnya separuh. Mboten toh? Wong bungkusnya meletek we ditambal kok. Ya. Lah iki ngaku wanita soleha kok nganggo jilbabe? Wah, jilbab bunuh diri. Tamer. Mergo nganggo bordir. Kalunge susun telu. Ndak raketok. Padahal jilbab itu bukan hanya sekedar penutup kepala. Ini untuk menutup aurat. Maka ketika panjenengan nyekolahkan putranya ke Al-Islam ini, putra panjenengan yang putri panjenengan sudah harus waspada. Kalau zaman saya dulu, ya menstruasi itu SMP kelas 2. Nah saiki cah kelas 5 SD wis menstruasi. Berarti apa? Berarti dia sudah balik, wajib menutup aurat. Ojo kok neng sekolahan kon nganggo jilbab, pakai gamis bareng tekan ngomah dikei katok endek. Jilbabe dicopot ndak ra gaul. Kok yen digauli wong piye coba? Ya. Quran itu berlaku sepanjang masa. Karena apa? Karena Quran itu dari Allah Sang Maha ya, mengetahui. Ini hebatnya Islam. Didhawuhi Allah Islamnya kafah. Maka ketika kita Islamnya kafah, ya, kita ini akan mendidik anak kita berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, perjalanan saya sampai dapat Islam ini panjang sekali. Saya mencari kebenaran mulai umur 13 tahun. Saya masuk Islam bukan karena nikah sama wong Islam, bukan. Ya, tapi saya masuk Islam karena saya mencari kebenaran. Dan saya mencari goleki mulai umur 13 tahun. Agama apa sing iso ngeterke aku mlebu swarga? Ya. Karena apa? Di kitab saya yang dulu Tuhan tidak menyuruh Kristen. Tuhan tidak menyuruh Katolik. Lalu aku iki Kristen sapa sing ngakon? Katolik sapa sing ngakon? Nyari. Tanya sana, tanya sini. Dan ketemu kebenaran itu ketika umur 37 tahun. 13 sampai 37, 24 tahun. Sebuah perjalanan yang panjang, penuh dengan liku-liku, penuh dengan derita, untuk menemukan sebuah kebenaran. Dan tidak ada yang mendakwai saya.
Lah Bu Dewi bisa masuk Islam karena apa? Nih. Pada saat puncak keputusasaan saya, kula lara wis ra tau nang gereja, ya. Saya mikir, mengko yen aku mati, aku Kristen ra tau nang gereja, Katolik ya ora, Islam ora, terus sok ben nyawaku nang ngendi? Bingung saya. Padahal saya pengen masuk surga. Maka saya ketika itu ke toko buku Kristen. Niate tuku buku Kristen untuk menguatkan iman saya. Aneh tapi nyata. Justru di toko buku Kristen itu saya dapat buku ini. Apa judulnya? Akhlak Islam. Ya, akhlak Islam membina rumah tangga dan masyarakat. Ini Bapak Ibu, yang menghantar saya masuk Islam itu akhlak Islam. Mulai akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada kitabullah, akhlak sesama muslim, akhlak terhadap non-muslim, akhlak orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, akhlak mendatangi majelis. Ya. Sebuah majelis, maka ketika Mbak E ngobrol tadi, tak loke, kenapa? Akhlak mendatangi sebuah majelis ketika ada orang bicara kita nggak boleh bicara sendiri. Sampai akhlak terhadap air, akhlak terhadap tanaman itu ada di dalam buku ini. Ya, dan di buku-buku akhlak Islam yang lain ada. Dasarnya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Jawab salam itu saja. Dasarnya Al-Quran. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Ya. Maka kalau pendidikan karakter ini buatan manusia, tapi akhlak Islam ini dari Allah. Alhamdulillah di sekolah Al-Islam ini tidak ada pendidikan budi pekerti. Kalau di sekolah negeri ada pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti itu dasarnya ajaran Katolik. Jadi kalau panjenengan nyekolahkan putra panjenengan ke sekolahan Islam ini sudah pas pada tempatnya. Karena putra panjenengan tidak akan terkontaminasi dengan pendidikan di luar Islam. Bukan berarti saya katakan sekolah negeri jelek. Tapi kurikulum di sekolah negeri agama plus budi pekerti. Padahal budi pekerti itu dasarnya pendidikan Katolik. Perusakan kepada generasi kita itu luar biasa. Dan itu sudah disetting sedemikian rupa. Kalau saya masuk Islam karena membaca buku akhlak Islam ini. Tetapi yang Islam sejak kecil justru yang dihancurkan adalah akhlak Islamnya. Schwemmer itu seorang Yahudi. Dia kepala misionari Kristen. Dia bilang, misi utama kita sebagai Kristen bukan hanya menghancurkan muslimin, tapi memisahkan mereka dari Islam, misahke seko Islam. Tujuannya apa? Agar jadi muslim yang tidak berakhlak, muslim yang tidak berakhlak. Kaum Zionisme. Protokoler Zionisme itu politiknya, bangsanya Israel, agamanya Yahudi. Niku muni,
untuk bisa menguasai dunia dan menguasai orang Islam, wajib bagi kita untuk bekerja keras melenyapkan akhlak di muka bumi. Itu protokol Zeus yang bilang. Jadi perusakan kepada anak-anak kita ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini sebuah desain, sebuah proyek penghancuran kepada umat Islam supaya bisa menguasai umat Islam. Tapi kita nggak terasa. Maka mereka menciptakan berbagai senjata untuk menghancurkan umat Islam. Tadi Schwemmer bilang menghancurkan. Misi kita sebagai Kristen bukan hanya menghancurkan muslimin, tapi memisahkan mereka dari Islam agar jadi muslim yang tidak berakhlak. Karena akhlak adalah salah satu sokok guru di dalam Islam. Apa hasil yang mereka mau? Menciptakan generasi yang sesuai dengan kemauan mereka. Apa kemauan mereka? Anak kita semakin jauh dari Al-Quran. Bu, Pak, jujur. Anak nonton YouTube niku dadak dikongkon apa mboten? Anak ken maca Al-Quran dadak dikongkon apa mboten? Dikongkon. Maca Quran, ngaji, nggih napa mboten? Buka HP, coba. Dijauhkan dari Al-Quran kita nggak terasa. Ibu bapak, ini era digital, era teknologi, era internet, kita tidak bisa ya membendung, tidak bisa ibu bapak. Maka Rasulullah ngendiko, ajarilah akhlak, ajarilah anak-anakmu sesuai zamannya. Ya. Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Diajari, bukan anak ngajari awake dhewe. Kita yang mengajari anak bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Supaya teknologi ini menjadi kendaraan dalam membina akhlak Islam kita. Bukan menghancurkan akhlak Islam kita. Kita tidak bisa lepas yang namanya HP ini loh, tidak bisa lepas. Teman setia 24 jam. Malah lagune tombo ati dek men tombo ati. Ana 5 perkarane sing sepisan maca Quran sak maknane niku dek ben. Sakniki pun diperbarui. Ngertos? Kandhani yang dereng. Tombo ati ana 5 perkarane sing sepisan maca WhatsApp sak ngantuke. Nggih. Nggih. Coba isen wangsulan. Coba. Harusnya petunjuk kita Al-Quran. Wong kula wau mriki men nganggo Google Map. Lah awake dhewe niki lho, pengen mlebu swarga kok mapnya ndak digunakan secara maksimal. Apa mapnya? Google Mapnya apa? Al-Quran. Wah, mengko bengi do memperingati malam nuzul Quran wiwit wingi. Tapi bagaimana kita bergaul dengan Al-Quran? Saya terharu tadi dengan yang membaca Al-Quran baru kelas 1 SD maca Al-Qur'ane wis kaya ngono.
Bayangkan. Berapa anak yang seperti ini? Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Bukankah doa kita setelah kita sholat? Itu ada di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 dan Quran surat As-Saffat ayat 100. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama Robbi habli minas sholihin. Ibu bapak, ketika berdoa seperti itu jangan sekedar lip service. Jangan hanya sekedar hafalan doa, tapi mari betul-betul kita berdoa mohon kepada Allah supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan mata kita di dunia dan di akhirat. Coba panjenengan nyawang, begitu adzan anak kita segera ambil wudhu dan berangkat ke masjid. Seneng napa mboten? Tanpa disuruh habis sholat maghrib mereka membaca Al-Quran, remen napa mboten? Tapi apa yang terjadi? Duk sholat le sholat mengko. Alhamdulillahnya mereka sekolah di sekolah Islam. Bayangkan kalau enggak sekolah di sekolahan Islam dah kaya ngopo. Maka doa ini loh. Kita mohon anak kita jadi anak yang qurrata ayun, anak yang menjadi penyejuk pandangan mata kita. Mohon betul kepada Allah supaya anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Ingat, yang kita bawa ketika kita meninggal nanti salah satunya doa anak soleh. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Maka enggak main-main Bapak Ibu. Allah memberi tugas dan kewajiban kepada kita. Ayatnya sudah saya sampaikan tadi di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Didhawuhi njaga awake sik Pak Bu. Ya salate, ya ngajine, ya ngibadahe, ya cara berpakaiane, ya cara bergaule, seluruh kehidupan kita menjaga diri kita dulu. Kemudian kita punya tugas menjaga keluarga. Menjaga keluarganya bukan dari kecelakaan kendaraan. Lebih dari itu, menjaga keluarga kita dari api neraka. Padahal sekarang perusakan itu luar biasa Bapak Ibu. Menjadi orang tua di zaman now ini tidak mudah. Dan menjadi anak di zaman now ini juga tidak mudah. Karena apa? Setiap saat mereka harus berpacu dengan kemajuan teknologi. Mereka harus tahu kemajuan teknologi. Dan ketika mereka berpacu dengan kemajuan teknologi tanpa dilandasi fondasi agama yang kuat, maka anak kita kehilangan identitas sebagai seorang muslim. Perilaku dan kebiasaannya akan mencontoh apa yang ada di HP. Contoh, bocah ditekoni, jawabnya pripun? Kamu nanya. Ustadzah pernah ngajari kayak gitu? Enggak kan? Siapa yang ngajari? Bapak Ibu ngajari ngoten? Wong tuane nang anu nduk mau itu pelajaran apa nang sekolahan? Jawabnya, kamu nanya. Ini loh Bapak Ibu. Bagaimana gadget, bagaimana
TV, bagaimana internet dan lingkungan pergaulan membentuk anak-anak kita. Yang itu, kalau kita tidak bisa membentengi anak-anak kita, akan menjadi ancaman bagi mereka. Saya beberapa hari yang lalu ngisi pengajian di pondok, sebuah pondok. Ya. Pertanyaannya ada kalau tidak salah ada 10. Yang 8 itu pertanyaannya ngeten. Ustadzah, boleh ndak saya menyayangi teman saya? Itu pondok putri, ya. Bukan seperti sayangnya sesama muslim, tapi sayangnya seorang perempuan kepada laki-laki. Hanya sayangnya saya sayang sama teman saya perempuan. Perempuan sayang sama perempuan, tapi sayangnya seperti sayangnya laki-laki dengan perempuan. Berarti apa yang terjadi Bapak Ibu? LZ itu di pondok. Ya. Beberapa bulan yang lalu saya ngisi di Malang di pondok. Pertanyaannya sama. Bunda, aku itu seneng sama temanku. Sayang sama temanku. Salah enggak? Ya, karena sesama muslim ya enggak salah. Tapi sayangku itu enggak sayang biasa loh Bunda. Sayangku tuh seperti aku sama cowok loh. Ya saya bilang haram. Dia berani tanya, dia berani menunjuk dirinya. Ya. Ini di pondok. Beberapa bulan sebelumnya, ya, saya ngisi di 3 pondok pesantren. Saya tanya, awalnya saya tidak tahu. Tapi karena di salah satu pondok tanya, Bunda, boleh nggak aku nyanyi lagunya orang Kristen? Yang sekarang lagi viral. Ya nggak boleh, lagi viral loh Bunda. Untuk TikTokan, ibu-ibu hati-hati ya kalau TikTokan. Ya. Lagu apa? Lagu Tuhan Yesus. Saya penasaran sampai rumah saya cari di YouTube lagu Tuhan Yesus yang lagi viral. Dan saya yang mantan Kristen saja, saya harus meruqyah diri saya ketika setelah saya membuka itu karena apa? Terngiang terus lagu itu. Dan ternyata di pondok yang lain anak-anak sudah separuh lebih yang menyanyikan lagu itu. Di pondok yang lain juga demikian, mereka kenal dengan lagu itu. Apakah yang ngajari ustadz-ustadzahnya? Yang ngajari Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi. Itu yang ngajari. Nah, mereka bilang ini kan sekedar lagu. Tapi bayangkan ketika anak itu di sekolah Islam atau di pondok pesantren, dia astagfirullahaladzim, kemudian dia nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Menuhankan Yesus yang bukan Tuhan. Apakah itu bukan berarti murtad tanpa sadar? Belum lagi. Sing jenenge Korea. Wes. K-pop. BTS. Blackpink, Red Velvet, dan lain sebagainya. Sing sepuh-sepuh ora ngerti Blackpink, ngertine Black Kongguan isine rengginang. Penyanyi-penyanyi Korea, ibu bapak,
Itu kebanyakan agamanya ateis, tidak percaya Tuhan. Bayangkan anak panjenengan sekolah neng Al Islam, mulai sekolah nyetel lagune Blackpink utawa BTS yang mereka ateis. Padahal ada liriknya, salah satu liriknya bunyi Tuhan itu tidak ada. Pripun? Wis anake Blackpink, BTS, mboke drakor. Drama Korea cocok. Pae nonton bal-balan. Klop. Ngono kok kepengene anake dadi anak soleh-solehah. Ayo direnungkan Pak Bu. Panjenengan itu lebih beruntung dari saya loh ya. Kok lebih beruntung? Sesok malam 17 itu loh Pak Bu. Itu genep 19 tahun. Oh jone weruh raine. Krungu suarane anak kandung saya dari pernikahan saya yang pertama. Sudah 19 tahun saya tidak mendengar. Kenapa? 19 tahun yang lalu malam 27 Ramadan tahun 2004. Anak saya tanya, Mama nekat Islam pembalik Kristen? Nekat Islam, ya nekat Islam. Abot anak apa abot agomo? Abot agomo. Yang abot agomo mulai detik ini kamu bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Lah jenengan ki lho, mang delok niku lho. Itu generasi penerus kita. Panjenengan sok ben mlebu swargane ora dhewe. Nanti sampai rumah dibuka yang dikirone aku ngapusi. Lihat Quran surat Al-Tur ayat 21. Dan orang-orang beriman, wong iman diikuti, ditotke anak cucu mereka dalam keimanannya. Apa janji Allah? Kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka. Dikumpulkan teng pundi teng swarga. Mang Persani niku lho, anak-anak niku lho Mang Persani. Panjenengan masuk surganya ndak sendiri itu loh. Sama anak-anak sama mungkin panjenengan punya putu karo putu jenengan. Tapi syaratnya diikuti. Oke, sekarang panjenengan sudah berupaya ya, nyekolahke ning sekolahan Islam. Tapi jangan tak sekolahke ning sekolah Islam ben jadi anak soleh-soleha, tapi di rumah panjenengan tidak mengikuti apa yang dididikkan di sekolah. Tidak ada sinergi antara sekolah dan rumah. Remuk Pak, Bu. Nanti jangan-jangan kayak anaknya teman saya, pada teman saya guru agama. Anaknya les sholat, aku sholat neng sekolah no. Ya sekarang di rumah sholat. Gah, pera sholat engko mlebu neraka. Ya ben mlebu neraka kayak kancane. Bayangkan, jangan sampai anak kita berkata seperti itu. Ketika mereka, ya, karena zaman yang milenial ini, zaman yang sengaja dibentuk oleh musuh-musuh Islam agar dapat menguasai kita. Kita nanti menyesal ketika anak-anak kita semakin jauh dari agama. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih diberi umur, yuk fondasi agama ini tanamkan. Orang ngerti lagu Korea kira paten, ramarake ketinggalan zaman. Ya.
Bagaimana justru anak kita nyanyi agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau tidak Islam bukan agamaku. Itu dia nyanyikan, itu orang tua nyanyikan supaya apa? Ini mak jelek tertanam sampai dia dewasa nanti. Ora kok sing tuwa nembange lagu dangdut rock, apa dangdut apa kuwi. Anake nyanyine lagu Korea, sak omah konser. Ayat Al-Quran tidak diperdengarkan. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Maka bagaimana kita ini menghadapi, kalau saya ceritakan perusakan akidah ini sudah luar biasa Bapak Ibu. Seks di kalangan anak-anak sudah luar biasa. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak awasi putra-putra panjenengan. Kalau zaman saya muda, zaman saya kecil dolanan mantan-mantanan ki didandani kayak kembang-kembang. Kalau sekarang dolanan mantan-mantanan plotrok-plotrokan katok tenanan. Loh ini sudah terjadi, jangan main-main. Ya, plotrok-plotrokan katok tenanan dan kemaluan mereka sudah saling menempel. Karena apa? Lihat ini loh. Maka alat ini bisa jadi teman, tapi bisa menjadi lawan ketika kita salah menggunakan. Ini awake dhewe iki yo kebangetan kok Pak Bu. Rekane ibuke ngrungokke pengajian, anake sebelahe kei HP. Isine game. Bareng anake ra gelem ngaji bingungi. Padahal Bill Gates itu orang terkaya di dunia yang kesekian loh. Yang pertama atau keberapa saya lupa. Itu dia kaya dari mana? Salah satunya menciptakan HP Android ini loh. Dan anaknya Bill Gates kalau belum 15 tahun orang entuk nganggo HP Android. Itu pun dengan pengawasan dia. Lah anake dhewe cah bayas-bayas semene cekli HP. Gaya iso nukokke. Ya. Lah napa putune Bu Dewi mboten? Putu saya pakai tablet, tapi saya mengawasi. Ya, saya buka story-nya, apa yang dia buka. Ya. Boleh buka YouTube, tapi store apalan sih. Baru boleh. Itu pun hari Sabtu dan hari Ahad, hari lain nggak boleh. Tergantung panjenengan sebagai orang tua. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita sebagai orang tua ya untuk membentuk akhlak anak-anak supaya jadi anak-anak yang soleh-soleha. Yang pertama, memberikan teladan Bapak Ibu. Yuk kita belajar pada Nabi Nuh. Kita flashback ke belakang ya, seakan-akan kita ini ada di zamannya Nabi Nuh. Terus Nabi Nuh ini didhawuhi Allah gawe kapal. Padahal lokasinya jauh dari laut. Didhawuhi gawe kapal sama Allah. Nabi Nuh bikin kapal enggak? Bikin. Karena apa? Ketaatannya kepada Allah ini dicontohkan kepada putranya, gawe kapal Nabi Nuh. Ya. Sampai kapalnya jadi. Mungkin orang mencibir Nabi Nuh, ngopo raudan rapanas ados ka laut kok gawe kapal. Tapi Nabi Nuh mencontohkan keteladanan. Ini Bapak Ibu, keteladanan ini yang semakin hancur di dalam keluarga. Ibu sibuk, bapak sibuk. Ibu sibuk bisnis online, bapak sibuk yang lain. Wis ora tau ngaji, salate telat terus. Maka keteladanan ini yang diperlukan. Setelah keteladanan,
Ya, keteladanan ketaatan kepada Allah. Apa? Yang kedua, mengajak anak untuk ikut untuk ikut aktivitas dalam rangka keteladanan ketaatan kepada Allah. Ikut aktivitas dalam rangka ketaatan kepada Allah. Lagi-lagi kita belajar kepada Nabi Nuh. Ketika hujan kemudian banjir, apa kata Nabi Nuh? Yo nak, yuk masuk kapal. Yo nak, yuk masuk kapal, kuwi banjir. Kowe aja melu wong-wong. Ini loh. Mengajak anak kepada kebaikan. Ya. Mengajak anak kepada kebaikan. Lenduk, yuk maca Al-Quran karo bapak karo ibu, HP-ne yuk dipateni. Percaya ndak percaya silahkan. Saya sejak cucu saya TK umur 2,5 tahun, TV di rumah saya mati. Saya punya 3 TV, 1 saya kasihkan orang, masih 2 lagi TV di rumah saya. 2 saya kasihkan orang, tinggal 1 TV di rumah saya. Tapi kami tidak buta informasi, kami tetap dapat informasi kok. TV nih saya minimalkan seperti itu saja. Didik untuk ngapake Al-Quran tidak mudah. Karena apa? Isi ono setan kotak cilik tipis ini. Ya. Maka ayo Bapak Ibu mengajak kepada anak kita. Maghrib setan kotak gede pateni, setan kotak cilik pateni, habis sholat maghrib. Ayo halakoh keluarga. Raketang saayat. Wes, dimulai Al-Fatihah wes. Bismillahirrahmanirrahim ki artinya apa? Wes. Saya dulu waktu saya masih Kristen, jadi kalau bukan hidayah Allah saya nggak mungkin masuk Islam. Pagi, begitu azan berkumandang, kami dibangunkan sama ibu saya. Ibu saya bilang, piye kowe arep menang musuh wong Islam? Yen kono wis adzan kowe lagi tangi. Bangun, sikat gigi, cuci muka, minum air putih, duduk, maca Alkitab, berdoa bareng baru boleh aktivitas. Malam sebelum tidur, baca Alkitab dulu baru boleh tidur. Makanya kalau bukan karena hidayah Allah, saya nggak mungkin masuk Islam. Kenapa? Fondasi itu begitu kuatnya. Tapi kita, monggo kita evaluasi diri kita masing-masing. Gampang kok Pak Bu. Lenduk mau yang sekolahan surat apa? Yuk dibaca lagi di rumah. Panjenengan murojaah. Halakoh keluarga. Yang ketiga, kalau tadi yang kedua mengajak dan menasihati, yang ketiga memberi motivasi yang positif kepada anak. Di luar itu ya, di luar itu macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Kamu harus tahu yang mana yang baik dan yang buruk. Seperti Nabi Nuh menyampaikan kepada putranya. Ya. Dan tidak bosan, terus disampaikan istiqomah. Tadi Nabi Nuh terus menyampaikan, memberi motivasi terus supaya putranya taat kepada Allah. Ending hasil akhirnya diserahkan kepada Allah. Pada akhirnya apa? Kan'an ditenggelamkan oleh Allah. Ketika Nabi Nuh bilang, Nabi Nuh sudah memotivasi, ayo nak naik masuk ke kapal tuh airnya semakin naik. Mungkin ketika kalau kita boleh, mungkin kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari, mungkin si Kan'an bilang aku mau naik meja. Ketika air sampai meja aku mau naik lemari. Ketika air sampai lemari aku mau naik atap rumah. Ketika air sampai atap rumah dia bilang aku mau naik gunung bareng orang-orang itu. Apa yang menjadi pembatas antara Nabi Nuh dengan putranya? Adalah kekafiran. Ini Bapak Ibu. Gaya hidup kafir sekarang banyak. Ya, mempengaruhi anak-anak kita.
Anak kita ikut tahun baru Masehi, anak kita ikut Valentine Day, anak kita pacaran, dan lain sebagainya. Ini bagaimana kita membentuk akhlak yang mulia pada anak kita. Yang selanjutnya, bagaimana cara menanamkan akhlak yang mulia? Tadi cara membentuk, sekarang cara menanamkan. Di era digital ini, di era media sosial ini, di era milenial ini kepada anak kita bagaimana caranya? Yang pertama adalah menjadikan media sosial sebagai tempat untuk menebar kebaikan. Jadi ini kita gunakan sebagai sesuatu yang positif. Oh, ada Al-Qur'annya. Untuk buka sirah, tentang sirah, cerita-cerita Islami. Ya. Ini menjadikan media sosial ini untuk menebar kebaikan. Silaturahmi. Ya. Lewat media sosial. Untuk kebaikan. Boleh pakai HP, tapi untuk kebaikan. Tanamkan kepada anak kita. Yang kedua, apa yang kita tanamkan? Oke, ketika kamu tidak pakai untuk kebaikan, ingat, ibu bapak tidak melihat kamu. Tapi kiri kananmu ada malaikat yang mencatat perbuatanmu. Ada Allah yang melihat kamu. Menanamkan rasa diawasi Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Menanamkan rasa diawasi Allah. Kamu lihat video porno, ibu bapak, ustadz ustadzah nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah melihat. Karena apa? Video porno itu diselip-selipkan Bapak Ibu. Ya. Kita tanamkan rasa takut, rasa taat kepada Allah. Ada malaikat loh ya yang ngawasi kamu. Ada Allah, ada malaikat yang mencatat, ada Allah yang melihat kamu. Yang ketiga, sekarang banyak berita hoak. Ajari anak kita untuk mencari fakta yang benar ketika ada berita hoak. Ya. Jangan sampai anak kita jadi penebar berita-berita hoak. Ajari, justru kita dampingi. Yang keempat, minimalkan segala bentuk fitnah, kebencian, hal-hal negatif yang disosialisasikan oleh alat tadi. Ya. Ketika anak kita melihat, ketika anak kita, saya sering, ya, saya bilang, Dek, cucu saya yang kelas 3 itu, Dek, itu di HP itu ada orang pacaran itu boleh enggak? Ya enggak boleh Tauti. Ya. Saya bilang, orang pacaran itu seperti monyet. Seperti monyet. Monyet itu pacaran, enggak nikah. Jadi kalau orang pacaran itu kayak monyet. Berarti apa? Kita menghina ciptaan Allah. Padahal kita diciptakan Allah jadi manusia. Tapi kelakuannya kayak monyet. Ya. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Bagaimana penerapan aktualisasi akhlak dalam kehidupan milenial saat ini? Yang pertama, ayo jadikan Allah sebagai sentral di dalam rumah tangga kita masing-masing. Mencintai Allah melebihi apapun. Dan ini tidak akan berat ketika kita slogan sekeluarga masuk surga menjadi cita-cita besar keluarga kita. Sayang, kakak,
adik, mbak, ngaji, sholat, biar disayang sama Allah, biar besok kita bisa kumpul di surga. Biar disayang Allah. Dulu ibu saya bilang, sregep maca Alkitab, sregep nang gereja, besok ben mlebu swarga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di bangku Tuhan Yesus. Itu ditanamkan sejak kecil. Padahal nggak mungkin masuk surga, ora bakal di bangku Yesus. Wong Yesus nanti ya berdiri di hadapan nanti pada waktu penghakiman, di belakang dia 12 suku Israel kok. Sementara saya suku Jawa, ora mungkin neng kono. Itu saja yakin. Lah kenapa kita tidak mengatakan, nak sholat, nak ngaji, ayo jangan lihat HP yang jelek-jelek, ayo lihat yang baik-baik, biar disayang Allah, biar besok kita bisa masuk surga. Ini Bapak Ibu, aktualisasikan ini dalam kehidupan kita. Oh Jesus ben, bocah angel dikandani. Jangan bilang belum dilaksanakan, udah bilang angel dikandani. Ingat ucapan kita itu doa kita. Yang kedua, ya, Bapak-Bapak yang insya Allah dirahmati Allah, jangan mendidik anak kemusyrikan dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Jangan mendidik kemusyrikan, sekali lagi, jangan mendidik kemusyrikan dari rumah tangga kita masing-masing. Saya nggak tahu, ya, apa masih ada orang delok ramalan bintang. Itu berarti mengajarkan kemusyrikan dari rumah tangga masing-masing. Ya, ada cicak jatuh, wah sial. Itu kita sudah mengajarkan kesyirikan. Maka yang kedua, jangan mendidikkan kemusyrikan dari rumah tangga kita masing-masing. Yang ketiga, ajak anak-anak kita banyak berpikir. Ketika perjalanan gitu ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah ilahil adim. Coba panjenengan jemput anak pulang sekolah terus sambil naik kendaraan, putranya diajak untuk berzikir subhanallah. Sampai di rumah ya ada murotal yang panjenengan setel, suasananya dibentuk sedemikian rupa. Yang selanjutnya, monggo banyak istighfar Bapak Ibu. Ketika anak kita susah dididik, mungkin ada hal-hal ya yang menjadi penghalang. Ada yang salah di dalam kita memberikan anak kita. Mungkin ada barang yang tidak halal yang kita berikan pada anak kita. Mungkin anak kita itu hasil perbuatan kita yang tidak benar. Anak kita ada karena hamil di luar nikah. Maka sebagai orang tua, ayo banyak istighfar, mohon ampunan sama Allah. Yang tidak kalah pentingnya, berdoalah pada Allah. Mohon di dalam doa-doa penjelasan, ya Allah, bentengi anak-anak saya, anak turun saya, anak cucu saya dari segala bentuk perusakan yang akan merusak akidah mereka. Saya tidak mampu ya Allah tanpamu. Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati Allah, saya dulu kalau mau pergi, ya, ibu saya selalu pesen gini, kalau saya pamit, Bu mau pamit, yo sak langkah kue metu saka pager, kue ketemu wong Islam. Kena kue bergaul karo wong Islam, ning ojo mlebu Islam. Itu sangunya dari saya kecil sampai saya dewasa. Sekarang apa yang kita sangukan kepada anak-anak kita?
Ketika anak kita pamit, ayah, ibu, Umi, Abi mau berangkat. Ya sayang, jaga sholatnya. Ngaji. Biar disayang Allah, biar besok kita bisa kumpul di surga. Mata ini ciptaan Allah loh ya. Jangan dipakai ngelihat yang tidak baik. Nanti kalau matanya ya kemudian dicongkel nanti gimana? Kita sampaikan pada anak-anak kita. Ya, maka di dalam menyampaikan kepada anak kita tipsnya adalah jangan bosan, jangan kecewa, jangan putus asa, ya doakan. Kita tidak bisa lepas dari zaman milenial ini. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membentengi keluarga kita masing-masing dengan apa? Bukan hanya karakter, tapi membentuk akhlak anak kita dari rumah tangga kita masing-masing. Salah satu cara adalah di samping Al-Quran, yuk bacakan sirah kepada anak-anak kita agar terbangkit ya giroh keislamannya. Jangan sampai seperti anak UNS yang murtad. Ketika ditanya kenapa kamu murtad, nabinya orang Islam enggak lengkap seperti nabinya orang Kristen. Nabi apa yang ada di Kristen enggak ada di Islam? Abraham. Padahal Abraham itu nama lain dari Ibrahim. Kasihan sekali. Maka ibu bapak sempatkan waktu untuk anak-anak kita. Jangan biarkan waktu kita dicuri oleh mereka, penghancur-penghancur akidah ini. Mereka tidak memerangi kita dengan senjata seperti di Palestina. Tapi bagaimana mereka menciptakan senjata-senjata yang canggih. Salah satunya lewat media sosial. Untuk memporak-porandakan akidah kita. Sekarang pertanyaannya, silahkan renungkan masing-masing. Kalau saya sampai saat ini masih nangis sama Allah, panjenengan bisa nyanding, bisa mangku, bisa ngeloni putra-putri panjenengan, ya. Pertanyaannya silahkan dijawab sendiri dan direnungkan sendiri. Ketika nanti kita kembali kepada Allah, anak soleh atau anak salah, anak-anak kita. Nabi Muhammad saja berpesan kepada putri kesayangannya, wahai Fatimah binti Muhammad, carilah bekal untuk akhiratmu. Karena aku dalam hal ini Nabi Muhammad, tidak bisa menjamin engkau sedikit pun di akhirat nanti. Nabi Yakub sebelum ajalnya bertanya pada putra-putranya, memastikan dulu kepada putra-putranya, siapa yang kamu sembah sepeninggalku? Apa jawab putra Nabi Yakub? Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail. Kami hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Apakah anak kita akan menjawab seperti putranya Nabi Yakub? Apakah anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh-soleha? Mari kita renungkan masing-masing. Panjenengan sudah benar menyekolahkan anak di sekolah Islam ini. Tapi ayo, jangan hanya di sekolah, tapi ciptakan madrasah di rumah kita. Dengan tadi membentuk halakoh-halakoh, kajian-kajian di rumah tangga kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat. Ada kekurangan itu karena kebodohan saya. Saya berdoa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan mata kita di dunia dan di akhirat. Anak-anak yang doanya akan kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah. Anak-anak yang akan mengikuti kita, mengikuti dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga anak dan cucu kita akan kumpul bersama kita di akhirat nanti. Akhirnya ya
banyak kata, banyak perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan itu karena kebodohan saya, kalau ada lebihnya dari Allah lah datangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.